Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas tentang zakat fitrah yang sering dibahas dan menjadi pembahasan umum. Pertanyaan dalam masyarakat adalah, dengan apa kita membayar zakat fitrah dan seberapa banyak kita mengeluarkan sesuatu yang dijadikan zakat fitrah. Artinya berapa takarannya. Maka yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, yakni kita akan membahas tentang takaran zakat fitrah dan apa yang sah untuk dijadikan zakat fitrah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i sebagai mazhab mayoritas umat Islam Indonesia. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengenai tentang apa sesuatu yang dijadikan atau ditunaikan untuk membayar zakat fitrah, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu adalah makanan pokok negara tersebut. Artinya jika di Indonesia kita membayar zakat fitrah adalah dengan makanan pokok orang Indonesia, yakni beras. Jadi disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, wa hiya sha'un min ghalibi quti baladihi. Zakat fitrah itu adalah dengan satu sok dari makanan pokok negara tersebut. Berapa satu sok? Yaitu 4 mud. Satu mud adalah 6 on. Ada juga yang berpendapat bahwa satu mud adalah 6,25 on. Jika satu mud 6 on, maka 4 mud adalah 24 on, yakni 2,4 kg. Jika satu mud adalah 6,25 on, maka 4 mud adalah 2,5 kg. Jadi untuk orang Indonesia kita membayar zakat fitrah adalah dengan beras sebanyak 2,5 kg atau 2,4 kg. Itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian la tujzi'u qimatun. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, tidak cukup, tidak sah kita membayar zakat fitrah dengan uang senilai beras 2,4 kg atau 2,5 kg. Sekarang umum di tengah-tengah masyarakat kita sering di banyak tempat orang membayar zakat fitrah dengan uang. Maka bagaimana hukumnya? Mengenai zakat fitrah dengan uang, ini adalah mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, yang dijadikan zakat fitrah itu bisa dengan 4 macam, 4 barang, yaitu gandum, hintoh atau jelai atau kismis atau kurma. Nah, ini sebanyak, jika gandum yaitu 1,9 kg gandum atau 3,8 kg kurma atau 3,8 kg jelai atau 3,8 kg zabib, anggur kering. Jadi itu 4 barang bisa dijadikan zakat fitrah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian di penjelasannya juga dilanjutkan, wa yajuzu lahu ayyukhrija qimataz zakatil wajibatih minan nuqud. Nah, ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah boleh mengganti 4 macam atau 4 barang yang dijadikan zakat fitrah ini diganti dengan uang yang senilai dengan salah satu dari 4 barang ini. Ya, ini membayar zakat fitrah dengan uang seharga 1,9 kg gandum atau uang seharga dengan 3,8 kg kurma atau seharga 3,8 kg zabib atau seharga 3,8 kg jelai. Itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut ulama,
kita tidak boleh mencampur adukan kedua mazhab. Itu namanya adalah talfik, dan talfik ini tidak boleh. Sama halnya seperti ini, kita membayar zakat fitrah dengan uang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, tapi kurusnya, nilainya kita mengikuti harga beras. Zakat fitrah dengan beras ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka menurut ulama ini tidak boleh. Ini namanya talfik. Jadi kita boleh mengikuti suatu mazhab dalam satu amalan, tapi harus mengikutinya secara keseluruhan. Kita berzakat fitrah mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi ketentuan zakat fitrah semuanya kita mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut dari surat edaran resmi dari NU yang mengatakan bahwa jika membayar zakat fitrah dengan uang, maka kita harus mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah secara keseluruhan. Yani uang senilai dengan 1,9 kg gandum, yang mana dalam surat edaran NU tersebut dijelaskan bahwa itu senilai dengan Rp63.000. Namun ada juga ulama yang mengatakan, yang cukup populer, dan beliau adalah ulama besar di Indonesia, yang mengatakan boleh-boleh saja membayar zakat fitrah dengan uang, nilai uang tersebut seharga dengan 2,4 kg beras atau 2,5 kg beras. Dalam hal tersebut maka terjadi talfik. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu dinyatakan bahwa wa yajuzu taqlidu kulli madhhabin islamiyyin mu'tamadin indal aghlabiyah wa in adda ila talfiq. Boleh mengikuti mazhab tertentu yang jadi pegangan umat Islam meskipun itu sampai pada talfiq. Indad darurah, ketika darurat, awil hajah atau karena hajat, awil ajzi wal udhri atau karena ada uzur. Dalam pendapat yang mengatakan boleh ini adalah mimbabit taisir ala nas, itu karena untuk mempermudah bagi umat dalam menunaikan zakat fitrah atau menjalankan perintah atau syariat. Jadi itu tinggal kita pilih saja, membayar zakat fitrah senilai 1,9 kg gandum mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah secara utuh, atau membayar zakat fitrah dengan uang senilai 2,4 kg beras mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah dan juga mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam ketentuan tersebut. Nah, ini menjadi talfik. Angkah baiknya kita mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah secara utuh dalam satu amalan. Artinya dalam satu amalan kita mengikuti satu mazhab secara utuh dan tidak mencampur adukannya. Adapun jika yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja membayar zakat fitrah dengan uang dan seharga beras 2,4 kg, maka itu tujuannya adalah untuk mempermudah umat dalam melaksanakan perintah satu amalan. Jadi terserah kita melakukan yang mana, boleh-boleh saja. Demikian, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.